Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam renungan sama pagi hari ini. Marilah kita mulai renungan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti sebagian dari firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati dan pikiran kami. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan. Amin. Renungan pagi hari ini mengambil tema terhindar dari 3 jenis godaan. Ayat yang menjadi dasar renungan ini adalah dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan fokus renungan kita adalah ayat yang ke-10. Saya mohon agar saudara dapat membaca Matius 4 ayat 1 sampai 11 secara utuh. Dan kali ini saya akan membaca ayat yang ke-10. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Keluarga damai yang terkasih, goda dan menggoda sudah terjadi sejak manusia diciptakan, sejak zaman dahulu kala, dan masih terjadi sampai sekarang. Saya yakin godaan akan terus tetap ada sepanjang manusia masih ada. Jadi godaan bukan barang baru, tetapi masih tetap up to date. Godaan itu seperti virus corona yang sedang menghantui kita semua, mengincar orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Sasarannya tidak pandang bulu, siapapun dapat kena, dari pejabat sampai rakyat biasa. Rohaniawan, termasuk pendeta pun bisa juga kena. Demikian dengan godaan. Bisa menyerang siapa saja, termasuk Tuhan Yesus. Kurang ajar bukan? Tuhan Yesus digoda. Iblis melihat peluang untuk menggoda Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus selesai berpuasa. Dia menawarkan 3 hal yang menarik. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu makanan.
Dan yang kedua ada perlindungan diri. Dan ketiga adalah kekuasaan. Bukankah tiga hal tersebut sampai sekarang masih sangat menarik dan menggoda, serta dicari banyak orang, bukan? Kita sering mendengar orang yang menggunakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan tiga hal tersebut, walaupun akhirnya mereka harus masuk penjara. Bagaimana kita bisa terhindar dari tiga godaan tersebut? Mari kita bersama belajar dari Tuhan Yesus yang menawarkan 3 tip. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan kondisi dan kebutuhan fisik. Walaupun dalam keadaan lapar, dia tidak tergoda untuk mengubah batu menjadi roti. Lapar dan kebutuhan fisik lainnya bukan menjadi alasan untuk tidak taat kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus bisa menguasai kebutuhan fisik, bukan dikuasai. Yang kedua, hati dan pikiran Tuhan Yesus tetap tertuju kepada Allah. Allah yang tidak bisa untuk main-main. Rayuan untuk menjatuhkan diri dari atap seperti menawarkan sebuah sensasi. Melakukan hal yang tidak biasa untuk pengalaman yang unik dan menantang. Walaupun ada jaminan perlindungan diri karena akan ditopang oleh para tangan malaikat, Tuhan Yesus tidak tergiur dan tetap tidak tergoda. Dia tidak mau mencobai Allah Bapa. Sehingga saudara-saudara semua, janganlah sekali-kali kita mencobai Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mempunyai pengetahuan dan argumen yang sangat baik untuk berkata tidak atau no. Jadi bukan hanya asal menolak, namun mempunyai alasan yang kuat. Ketika ditawari mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus punya prinsip bahwa hidup bukannya dari roti. Ada hal lain yang lebih penting. Ketika dia diminta untuk menjatuhkan diri dan dijanjikan dengan sebuah perlindungan, Tuhan Yesus tahu dan tidak mau mencobai Allah Bapa. Dan yang ketiga, ketika dirayu untuk menyembah iblis dan akan ditawarkan sebuah kemegahan dan kekuasaan, Tuhan Yesus yakin benar bahwa dia hanya bisa berbakti dan taat kepada Allah. Keluarga damai, Tuhan Yesus terhindar dari godaan karena dia mampu menguasai kebutuhan fisiknya. Tidak tergoda dengan rasa lapar. Dan mempunyai pengetahuan serta taat akan kehendak Allah. Mari kita coba resep dari Tuhan Yesus, agar kita semua terhindar dan bebas dari 3 godaan, yaitu kebutuhan jasmani, janji akan perlindungan, dan kekuasaan. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas ajaran dan tip yang Engkau berikan, agar kami terhindar dari godaan dan tetap setia terhadap Engkau saja. Berikan kepada kami sebuah daya tahan untuk menolak godaan, dan mampukan kami untuk mengatasi kondisi kami masing-masing, agar hati dan pikiran kami tertuju pada Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.